integritas atau kejujuran, hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi toh juga apa? Difitnah. Bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi karena dia melakukan kebenaran, takut akan Tuhan. Difitnah. Sakitnya di sini, saudara, kata penyanyi dangdut. Ya, sakitnya di sini. Terus bukan itu saja, dimasukkan ke mana? Ke penjara. Di penjara, setelah dia banyak berkorban untuk orang-orang lain, dia dilupakan. Makan kacang juga kulitnya. Pernah saudara dilupakan jasa saudara? Saudara sudah berbuat baik, saudara sudah menolong, tapi saudara ketika orang saudara tolong itu sudah enak, saudara tidak dianggap. Sakitnya di sini juga, saudara. Tapi kita anak Tuhan seperti Yusuf diajar untuk tetap lakukan yang terbaik. Amin. Lakukan yang terbaik. Ingat, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan bukan itu saja, setelah Yusuf tidak dianggap, barulah proses yang begitu panjang itu selama kurang lebih 13 tahun dialami oleh Yusuf proses itu. Lalu dia diangkatlah menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Lalu dia bisa melihat urutan dari awal peristiwa sampai diangkatnya dia. Lalu datanglah saudara-saudaranya yang dulu berbuat jahat, berbuat sadis, berbuat kejam kepada Yusuf. Apakah Yusuf benci? Tidak, saudara. Tapi dia bilang, bukan kamu yang nyuruh saya ke sini. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena Yusuf mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dapat melihat bagaimana Allah bekerja. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah semangat, tidak mudah goyah iman. Tapi ikuti terus dalam masa sulit itu akan yang namanya kehendak Tuhan. Dan Yusuf bisa berkata seperti yang baru kita baca. Tuhan yang mengutus saya mendahului kami ke Mesir. Untuk apa? Untuk umat bangsa Israel itu keturunan Yakub ini yang sebanyak 75 orang ini. Karena dari sini nanti lahir Mesias. Dari sini nanti lahir Yesus, saudara. Maka ini disiapkan, dilindungi oleh Tuhan untuk rencananya. Maka Tuhan memakai namanya Yusuf untuk bisa masuk kepada satu pemeliharaan. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan seluruh dunia. Dan di Mesirlah ada bahan makanan. Karena Mesir dulu adalah negara yang hebat, saudara. Tetapi Tuhan pakai Yusuf yang mengerti rencana. Nah, jadi ada perbedaan antara Yakub dengan Yusuf. Ada perbedaan orang yang tidak mengasihi Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan seperti Yusuf dapat melihat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka tadi dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 8 itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka oleh karena itu, dalam hal-hal seperti sekarang, ingat, ada tangan Tuhan sedang bekerja. Maka kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Cintailah Tuhan. Carilah Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya menuruti firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan hari-hari ini. Tinggal dalam kehendak Tuhan. Percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Seperti pokok anggur yang dikatakan oleh Yesus, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang tinggal pada pokok anggur. Amin. Saudaraku, di luar pokok anggur kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya ketika kita tinggal dalam pokok anggur, kita bisa berbuat apa-apa atau bisa melakukan banyak hal. Di luar Yesus kita tidak bisa lakukan apa-apa. Maka kasihilah firman. Tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalammu. Maka apa saja yang kamu minta akan Tuhan kasih. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat bahwa Yesus sudah mengasihi kita. Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah pesimis, jangan pernah kecewa. Jangan pernah saudaraku merasa bahwa hidupmu berakhir di sini. Jangan. Ini sedang Tuhan persiapkan untuk kita umatnya. Tetaplah puji Tuhan. Tetaplah angkat mesbahmu, mesbah keluarga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetap perkatakan firman Tuhan. Tetap perkatakan berita Injil kemana saudara berjumpa. Ingat, Tuhan sedang memakai kita dalam masa-masa sekarang, saudaraku. Jangan saudaraku kalah. Jangan saudaraku jadi kita ikut-ikutan membahas yang aneh-aneh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi mari kita, saudaraku, tetap meyakini Tuhan sedang bekerja dengan tangan tidak kelihatan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menerima perjamuan.